Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Nuranisa Effendi dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang kode etik, bimbingan, dan konseling. Menurut Winkel tahun 1992, kode etik merupakan pola dari ketentuan atau aturan atau tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalani tugas dan suatu kegiatan pada suatu profesi. Kode etik juga merupakan seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur dalam mengarahkan suatu perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau juga organisasi bagi para pekerja atau anggotanya dengan masyarakat. Di Indonesia sendiri, kode etik, bimbingan, dan konseling merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling. Kode etik, bimbingan, dan konseling di Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Selanjutnya ada kode etik, bimbingan, dan konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh Apkin tahun 2006 yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah kualifikasi, bahwa sebagai konselor wajib memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, juga memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Lalu yang kedua, ada informasi, testing, dan riset, di mana penyimpanan dan penggunaan informasi, lalu testing yang diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, juga riset yang menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaannya. Lalu yang ketiga, ada proses pada pelayanan. Hubungan dalam pemberian pada pelayanan harus menggunakan pelayanan yang baik. Begitu juga dengan hubungan dengan klien. Lalu yang kedua, ada konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Di sini pentingnya berkomunikasi atau berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat. Lalu bagaimana mengalih tangankan kasus yang tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut. Lalu yang kelima, ada hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan ini memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Lalu yang keenam, ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Di sini konselor melaksanakan praktek mandiri dan harus menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private. Lalu yang kedua juga harus melakukan laporan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir ada ketaatan kepada profesi, di mana konselor harus melaksanakan hak dan kewajibannya serta taat terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Selanjutnya ada tujuan dari penegakan dan penerapan kode etik yang dijelaskan oleh Sunario Kartadinata tahun 2011, di mana yang pertama bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, lalu yang kedua bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik, lalu yang ketiga bertujuan untuk meningkatkan mutu profesi, yang keempat bertujuan untuk menjaga standar mutu dan status profesi, dan yang terakhir bertujuan untuk penegakan ikatan antar tenaga profesi dan profesi yang disandangnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.